Selamat siang. Senang bisa beribadah bersama-sama lagi. Sudah mungkin nggak tahu, saya sangat diberkati tiap kali kemari. I feel welcome dan selalu senang bisa nyanyi pujian Indonesia lagi. So it's so good bisa beribadah bersama-sama, saudara. Dan selalu suatu kehormatan buat saya untuk memberitakan firman dimanapun. Kalau saudara ada di sini minggu lalu, kita sedang dalam mini seri khotbah yang dimulai minggu lalu. Khotbah ini berjudul gambaran-gambaran gereja atau Pictures of the Church. Karena saudara, di Alkitab Tuhan memberikan kita gambaran-gambaran, images atau metafor gereja Tuhan tentang bagaimana gereja itu seharusnya. Seperti apa sih gereja Tuhan itu? Jadi saya harap kita juga dalam perjalanan refleksi, saudara. Kita reflect baik secara pribadi dan maupun secara corporate, secara community, untuk melihat apakah kita sudah hidup dan menjadi gereja yang seperti digambarkan di Perjanjian Baru. Hari ini ayat diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18, saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat di antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama satu sama lain untuk beribadah. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami berdoa kiranya Kau melalui firman-Mu, kiranya Kau membentuk kami. Let your word encourage us, shape us, form us, humbles us. Dan biarlah kami bisa menjadi gereja yang seperti Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Alkitab itu menggunakan beberapa gambaran di firman Tuhan untuk yang kita kenal sebenarnya untuk menggambarkan gereja. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang gereja itu adalah seperti tubuh Tuhan. Ya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Di tubuh ya, untuk menunjukkan kesatuan di dalam keberagaman kita. Dan kita juga baca ada gambaran lain, yaitu gereja itu seperti mempelai Kristus, the bride of Christ. Untuk menunjukkan bagaimana Yesus itu mengasihi dan mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan bagaimana Yesus itu purify us untuk sebagai gerejanya. Dan hari ini saudara, kita akan melihat suatu gambaran yang mungkin kita kurang kenal. Tapi gambaran ini sangat rooted di dalam perjanjian lama dan sejarah penebusan Tuhan. Kita bisa melihat gambaran ini, yaitu gambaran dari Allah yang hidup. Bait Allah yang hidup. If I can go back. Oops. Anyway. So, saudara tahu kalau perjanjian baru, sebagian besar dari perjanjian baru itu ditulis karena masalah gereja, saudara. Surat-surat Paulus itu ditulis karena masalah gereja. Jadi kalau saudara datang ke gereja, expect gereja nggak punya masalah, itu nggak realistis, saudara. Karena perjanjian baru pun sebagian besar ditulis karena adanya masalah
gereja. Dan salah satu isu di gereja Korintus adalah paganisme, saudara. Ya, karena Korintus itu adalah suatu kota besar pada masanya. Korintus itu suatu kota yang besar, dan kota itu merupakan campuran dari banyak budaya. Jadi orang-orang banyak datang ke kota Korintus. Ya, banyak orang datang membawa budayanya mereka, bawa latar belakang mereka, bawa campuran dari beberapa agama pun, saudara. Ya, mereka membawa ideologi mereka ke kota Korintus, dan mereka pun membawa dewa-dewa mereka yang berbeda. Jadi saudara bisa bayangkan, di kota Korintus itu adalah kota yang multicultural, multi-religious, and multi-gods, saudara. Dan Paulus membahas isu itu di gereja Korintus. Pertanyaannya adalah, pertanyaan yang Paulus ingin ajarkan adalah, siapakah gereja Yesus di tengah-tengah dewa-dewa paganisme? Siapakah gereja Yesus di tengah-tengah budaya dewa-dewa yang lain? Dan ini adalah pertanyaan dan tantangan gereja Tuhan yang sama pada saat ini, saudara. Buat gereja saudara di Brighton, buat gereja saya di Huddersfield, di gereja dimanapun saudara, apalagi di Western Society, pertanyaan dan challenge-nya adalah sama. Bagaimana gereja Yesus dapat hidup di tengah-tengah komunitas dunia yang sekuler? Sementara gambaran gereja sebagai tempel itu sangat asing buat kita. Ya, mungkin kita lebih mengenal gambaran gereja sebagai tubuh karena lebih gampang. Tapi saudara, gambaran tentang gereja sebagai tempel atau sebagai kuil itu justru sangat dikenal oleh jemaat-jemaat Korintus. Karena begitu mereka keluar, mereka melihat banyak-banyak tempel. Di kota mereka banyak kuil-kuil, saudara, banyak bait-bait Tuhan yang lain. Dan tempel adalah suatu tempat yang sangat penting di kota-kota tersebut. Jadi salah satu contohnya, saudara, Korintus itu adalah rumah bagi tempel Aphrodite. Ya, tempel itu memiliki 1000 temple prostitute, saudara. Ya, pelacur yang disewa. Dan Korintus juga memiliki kuil Poseidon, ya, dewa laut. It makes sense karena itu adalah kota pelabuhan. Ya, Korintus itu ada kota pelabuhan. Juga ada beberapa dewa-dewa lain, Demeter, Kore, dan dewa-dewa kesuburan yang lain, saudara. Jadi kuil tempel itu ada di mana-mana. Tempel itu di mana-mana, dan kuil itu adalah suatu bagian penting di dalam kehidupan kota itu. Friends, walaupun kita nggak punya lagi adanya tempel Aphrodite di kota ini, tapi kita masih memiliki tempat di mana seks itu dijadikan komoditas, dijual belikan, saudara. Seks bukan lagi anugerah dari Tuhan, tapi seks menjadi komoditas. Mungkin kita tidak lagi mempunyai tempel Aphrodite, atau kita tidak lagi memiliki tempel Poseidon di kota ini. Tapi kita pasti memiliki tempat-tempat di mana kita mendewakan kekuatan. Where power is worshipped. Friends, gereja harus menjadi bait Allah yang hidup. Karena seperti di Korintus, kita dikelilingi oleh tempel-tempel dan kuil-kuil dari pagan yang menyembah dewa-dewa lain. Dewa-dewa kesuksesan, dewa-dewa uang, dewa-dewa kekuasaan, dewa-dewa kesenangan, pleasure and hobby, dan lain-lain. Saudara mungkin sering dengar kalau dunia itu semakin sekuler. Ya, semakin sekuler. Memang benar, tapi menurut saya karena dunia ini bergerak sangat cepat, saudara, kita nggak lagi hidup di zaman sekuler, tapi kita sudah melampaui sekulerisme. Tapi kita sekarang memasuki yang namanya neopaganisme, ya, budaya pagan yang baru. Sekarang dunia kita bergerak keluar dari secularism, tapi kita masuk ke neopaganism. Apa bedanya, saudara? Ya, sekarang kita lebih dekat dengan budaya pagan di abad pertama dibanding abad ke-17, 19, sekularisme di abad 17 dan 19.
Kalau sekularisme itu memisahkan Tuhan dari hal yang lain, ya, Tuhan dari government, Tuhan dari sekolah, Tuhan dari hidup-hidup kita, ya, desekularisme, saudara, memisahkan Tuhan dari kehidupan yang lain. Tapi neopaganisme itu sebenarnya menjadikan segala sesuatu Tuhan. Itu bedanya. Sekularisme menolak Tuhan, tapi neopaganisme menerima semua itu adalah Tuhan. Kita menyembah semua dan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita menyembah ideologi kita menyembah kesenangan kita menyembah politik kita menyembah semua segala sesuatu. Neopaganisme kita tunduk kepada dewa-dewa kesenangan, kita menunduk kepada dewa-dewa prestasi, dewa-dewa pekerjaan, dewa-dewa kekayaan, dan banyak lainnya. Kalau sekularisme berkata, Tuhan jangan sentuh uangku, neopaganisme berkata, kita berkata kepada Tuhan, kepada uang adalah Tuhanku. Itu bedanya, saudara. Dan kita sekarang sudah meninggalkan sekularisme, tapi memasuki neopaganisme, di mana kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi saudara melihat, melalui gambaran gereja sebagai bait Allah yang hidup, kita akan melihat 3 cara gimana kita sebagai gereja Tuhan bisa hidup di tengah-tengah neo-paganism ini, saudara. Kita bisa hidup dan bisa mempengaruhi sosial ekonomi kita dan melihat perbedaan di mana bait Allah yang hidup itu sangat berbeda dengan tempel-tempel yang lain. Dan kita akan membandingkan apa bedanya bait Allah dengan bait tempel pagan yang lain. Yang pertama, saudara, perbedaan yang pertama adalah God's temple is given, not built. Jadi kontras pertama adalah bait Allah itu diberikan kepada kita. Tetapi bait-bait Tuhan yang lain itu dibangun oleh tangan manusia. Saudara tahu kalau tema temple, tema ide dari temple, dari bait Allah itu ada di mana-mana di dalam Alkitab. Temple adalah salah satu ide atau tema terbesar yang di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa melihat adanya gambaran-gambaran temple yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya adalah Kejadian 1. Ya, kisah penciptaan ditulis dengan bahasa bait Tuhan. It's a temple language, saudara. Ya, kisah ini berhubungan dengan pembangunan bait suci di Yerusalem. Pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam 7 hari, kita bisa lihat ada korelasi dengan 7 hari perayaan peresmian bait suci di Yerusalem. Sama, saudara. Dan John Walton, scholar Perjanjian Lama, mengupakan ini, saudara. Pada waktu Tuhan beristirahat di hari ke-7, itu the same language, bahasanya sama seperti Tuhan-Tuhan lain itu memasuki bait Tuhan itu. So when God rested on the 7th day, bahasanya itu sama seperti Tuhan memasuki tempelnya. Jadi saudara bisa melihat gambaran. Selama 6 hari Tuhan menciptakan ciptaan itu seperti Tuhan itu membangun bait Allah. Dan pada hari ke-7, Tuhan turun dan rest in His creation. Itu adalah gambaran Tuhan memasuki bait sucinya. Dan kejatuhan kita pun digambarkan sebagai temple, saudara. Ya, Kejadian 11, kita bisa baca menara Babel. Itu pertama kalinya kita membangun bait, atau kita membangun temple di dalam hidup kita. Kejadian 11. Kejadian 11 adalah upaya manusia membangun temple untuk pertama kalinya. Itulah upaya kita untuk menjangkau Tuhan. Dan itulah gambaran dari upaya kita untuk menggeser Tuhan. Itu gambaran upaya kita untuk menggantikan Tuhan. Dan itulah gambaran kejatuhan manusia. Ketika kita mau mencapai Tuhan, bukan hanya untuk mencapai Tuhan, tapi kita ingin menggeserkan Tuhan. Itulah gambar dari Menara Babel, saudara. Dan sejak saat itu, setiap kali kita membangun temple,
hasilnya nggak akan baik. Ya, kita lihat di Menara Babel. Dan kita juga bisa lihat pada waktu Daud punya ide untuk membangun bait Allah. Ya, Daud punya istana besar. Dia bilang ke Tuhan, I live in this house. Tapi Tuhanku tidak punya rumah. Dia bilang, tapi Tuhan berkata tidak. Tapi sebaliknya Tuhan berkata kepada Daud, Aku yang akan membuat namamu besar. Aku akan menyediakan tempat bagi umatku. Tuhan berkata, no, you're not building me a house, I'm building you a house. Tuhan berkata kepada Daud, no, you're not building me a house. Tapi saya akan membangun umatku. Ya, karena friends, kita semua tidak bisa membangun temple. Karena temple kita itu bukan dibangun oleh tangan manusia. Bait Allah itu diberikan. Dalam kata lain, bait Allah adalah grace. The dwelling of God is grace. It's not built dengan tangan manusia. Firman Tuhan berkata, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Firman Tuhan tidak berkata, bangunlah bait Allah. Go build the temple. Tapi kita adalah bait Allah yang hidup. Friends, kita tidak pernah diperintahkan untuk membangun temple. Tapi temple itu dibentuk dan dibangun oleh Tuhan. Bait suci adalah tempat Tuhan tinggal. God's temple is where God dwells. Jadi secara praktis saudara ada dua arti. Yang pertama, kita tidak dapat membangun Tuhan. Kita tidak bisa membuat Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Segala upaya kita, segala susah payah kita, segala kebaikan kita tidak bisa membuat Tuhan turun datang untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Orang yang membangun bait suci itu ingin membuat Tuhan turun. Ya, sekali lagi kita lihat di Menara Babel. Kalau kita lihat sejarahnya, Menara Babel itu sebenarnya bukan seperti menara yang tinggi, saudara. Itu lebih mirip seperti piramid yang namanya zigurat. Jadi piramid itu dibangun, ya. Ide dari zigurat itu adalah kita membangun mencapai Tuhan, dan di atas the top of zigurat itu ada meja korban, di mana orang-orang akan membawa korban di atas meja itu dengan harapan Tuhan melihat dan turun di atas meja itu. Dan tempel-tempel banyak mempunyai gambaran seperti ini, saudara. The shape of temple is like that. There's always a place untuk persembahan, untuk korban. Tapi saudara, kita tidak bisa membuat Tuhan turun. Kita mencoba membangun tempel kita dengan kebaikan kita. Kita berkata, oh saya cukup baik, saya orang yang baik, saya yakin Tuhan bahkan turun untuk menolong saya. Saya orang baik, saya mau bukan seperti orang yang lain. Surely Tuhan menolong saya. Atau kita seringkali membangun tempel kita dengan prestasi kita. Ya, oh tentu saja Tuhan itu memperhatikan apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya bangun dengan tangan saya. Surely Tuhan akan menolong saya. Atau seringkali kita membangun tempel dengan pemberian kita mungkin. Oh tentu saja Tuhan melihat pengorbanan saya. Surely Tuhan akan menjawab doa saya. Tapi sebenarnya saudara, itu adalah konsep paganism, di mana kita membangun tempel untuk mencapai Tuhan. Tapi bait Allah itu diberikan, bukan dibangun. Itu poin yang kedua. Tempat tinggal Tuhan adalah suatu anugerah. Bait suci Tuhan, tempat tinggal Tuhan itu diberikan kepada kita. Singkat katanya adalah tempat tinggal Tuhan adalah a gift. Kasih karunia. God's dwelling is grace. Ayat 16
berkata, karena kita adalah bait-bait Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. So friends, temple is given. Poin yang kedua, sementara orang-orang pagan membangun temple mereka untuk mencapai dewa-dewa mereka, saudara, Tuhan membawa temple turun bersama kita. The temple is Jesus. Yesus, God Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yesus adalah temple Tuhan yang turun, berdiam bersama-sama dengan kita. That's why our temple is not built, it's given. Dan itu adalah poin yang kedua, saudara. Temple, the church as a temple adalah Jesus-centered. Pusat utama dari gereja sebagai bait Allah adalah Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal di kota Korintus di abad pertama, ya, saudara bayangkan saudara baru kelar menyelesaikan pekerjaan saudara, mungkin saudara tent maker, ya, membuat tenda. Ya, saudara mengundang teman saudara untuk ke gereja. Kita akan berkumpul ke gereja after ini. Sore ini kita akan berkumpul di gereja. Mau ikut nggak? Ayo ikut. Dan teman saudara berkata, gereja? Apaan tuh? Ya. Dan orang saudara berkata, oh ini hal something new. Ya, kita berkumpul, kita beribadah kepada Yesus. Dan teman saudara mungkin berkata, karena teman saudara orang Romawi, ya biasa dengan many gods, dia berkata, oh Yesus, ya saya pernah dengar, tuh dewa yang baru bukan? Iya boleh saya ikut, saya coba lihat gimana. Mungkin saya masih ada tempat untuk Yesus di dalam hidup saya di antara dewa-dewa lain. Ya. Lalu saudara membawa teman saudara ke rumah seseorang, dan saudara berkata ke teman, okay, we are here. Kita udah sampai. Teman saudara kan bingung. Hah? What do you mean we are here? Apa maksudmu kita udah sampai? Ini bukan temple, ini rumah orang. Dan saudara bilang, ya kita udah sampai, inilah gereja. Kita beribadah di sini. Dan teman saudara mungkin bingung. Dan dia bertanya, oke, lalu mana imammu? Oh, kita gak punya imam. Loh, kamu gak punya imam? Oke, terus di mana kamu melakukan korban persembahan? Oh, we don't do that here. Hah? Hold on. Jadi kamu berkata, kamu gak punya temple, kamu gak punya imam, dan kamu gak melakukan korban persembahan. Agama macam apa ini? Mungkin teman saudara bisa bingung. Agama macam apa ini? Lalu dengan penuh kasih saudara menjelaskan kepada teman saudara. Ya, alasan kenapa kita nggak punya temple karena kitalah bait Allah. Karena Yesus itu telah bukan dibangun, temple bait Allah itu bukan dibangun dari tangan manusia. Tapi bait Allah, temple Tuhan kita itu diberikan dan kitalah bait Allah tersebut. Dan saudara jelaskan lagi kepada teman saudara, alasan mengapa kita tidak memiliki imam adalah karena Yesuslah imam kita. Dan alasan kita tidak melakukan korban persembahan itu karena Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Itu karena kita dapat langsung masuk ke Tuhan. Kita bisa datang langsung ke Tuhan karena Yesuslah imam kita dan Yesuslah pengorbanan kita. Itu kenapa kita bisa masuk langsung ke Tuhan. Jadi saudara jelaskan kepada teman saudara, no, kita bukan ateis, di mana kita tidak punya Tuhan, tapi kita adalah Christians because Christ is at our center.
Friends, bagi jemaat Korintus, apa yang mereka tidak punya, apa yang mereka tidak lakukan, justru menyorot siapa yang kita sembah. Apa yang mereka tidak miliki, saudara, ya mereka tidak memiliki bait Allah, mereka tidak memiliki imam, mereka tidak memiliki korban persembahan. Itu justru menunjukkan kita, menyorot siapa yang kita sembah, yaitu Yesus. Yesuslah di tengah-tengah ibadah mereka. Yesuslah di tengah-tengah gereja mereka. Yesuslah di tengah-tengah bait Allah yang hidup. Karena kita tidak memiliki hal-hal tersebut, saudara, kita berfokus kepada Yesus. Itu juga sama dengan kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kita pribadi. Apa yang kita tidak miliki justru seharusnya menyorot kita lebih ke Yesus. Friends, kita cenderung untuk menambahkan hal-hal kepada Yesus. We tend to add things to Jesus. Ya, banyak gereja mencoba menambahkan hal-hal demi relevan. Banyak gereja saudara berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian dunia sehingga kita menambahkan dunia kepada Yesus dan kita tidak bisa lagi membedakan yang mana Yesus, yang mana dunia. Tapi gereja adalah bait Tuhan yang hidup. Tuhan telah menyingkirkan tempel bangunan, Tuhan telah menyingkirkan imam, Tuhan telah menyingkirkan korban persembahan. You don't need to worry all that. What you need to focus is on Jesus. Untuk menjadi gereja, saudara, gereja untuk menjadi bait Allah yang hidup, yang perlu adalah Yesus. Kita tidak perlu menambah-nambahkan Yesus. Hal ini berlaku dalam kehidupan korporat, komunitas, tapi juga hal ini berlaku dengan kehidupan pribadi kita, saudara. Sudahkah kita melihat kecukupan Kristus di dalam hidup kita? The sufficiency and centrality of Jesus di dalam hidup kita. Yesus itu cukup. Jesus is enough. Kita tidak perlu lagi menambah-nambahkan apapun kepada Yesus, saudara. Di dalam penyembahan kita, di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak mempunyai hidup yang kita inginkan, ingat, Jesus is enough. Kita memiliki Yesus dan Yesus itu cukup. Pada waktu kita tidak memiliki hubungan yang kita crave, kita tidak punya relationship yang we crave, remember, we are Jesus' beloved. And Jesus is enough. Amin. Karena saudara, ironisnya, ketika kita menambahkan sesuatu ke Yesus, Anda sebenarnya mengurangi Yesus. Ketika kita menambahkan sesuatu ke Yesus, kita sebenarnya mengurangi Yesus. Formulanya seperti ini, saudara. Ya, Jesus plus anything equals nothing. Yesus ditambahkan apapun juga, walaupun sebaiknya apapun, itu hasilnya adalah nothing. Tapi Jesus plus nothing equals everything. Yesus nggak usah ditambahin apa-apa, saudara, is everything. Jesus plus nothing is our everything. Itulah the centrality and sufficiency of Jesus. Kita sebagai gereja Tuhan perlu menempatkan Yesus di pusatnya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita tidak perlu menambahkan hal-hal di luar Yesus, saudara. Yesus is enough. The gospel is good enough.
Jesus is enough. Jesus is sufficient. Di dalam hidup kita selalu tergoda untuk menambahkan sesuatu kepada Yesus, bukan? Tapi bisakah kita honestly, humbly berkata kepada Yesus, Lord, you are enough. Tentu aku gak punya hidup yang aku inginkan. Aku tidak punya pekerjaan yang aku inginkan. Anak-anak berantakan. Hubungan keluarga tidak mulus. Bisakah kita tetap berkata, Yesus, Engkau cukup. Sama seperti Tuhan telah menyingkirkan tempel, telah menyingkirkan imam, dan tidak perlu lagi memberikan korban, karena Yesuslah our temple. Jesus is our high priest, and Jesus is our sacrifice. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Tuhan juga telah menyingkirkan hal-hal di dalam hidup saudara, itu agar saudara melihat Yesus lebih jelas? Mungkinkah Tuhan menyingkirkan hidup yang saudara tidak punya, pekerjaan yang saudara tidak miliki, justru untuk saudara bisa mengasihi Yesus lebih tulus? Friends, mungkinkah hidup yang kita tidak miliki justru adalah hal-hal yang baik yang menjadikan Yesus lebih utama di dalam hidup kita? Jesus is enough. Seringkali kita komplain apa yang kita tidak punya. Tapi mungkinkah Tuhan justru mengambil itu dari hidup saudara, sehingga saudara bisa melihat Yesus lebih baik, sehingga saudara bisa mengasihi Yesus lebih tulus. Dan itulah cara hidup kita sebagai bait Allah. Dan cara yang ketiga adalah that God is our Father, not destruction. Ini bedanya antara bait Allah dengan bait yang lain. Ayat 18 berkata ini, saudara, ditutup oleh, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, gereja adalah keluarga Tuhan. Dan kata ini penting, saudara. Kata keluarga ini penting karena ini menunjukkan kita ada dua hal. Adanya inclusion, but there's also exclusion. Kata keluarga itu ada inclusion dan ada exclusion. The inclusion adalah kita itu termasuk dari keluarga Tuhan. Tuhanlah Bapa kita. Dan exclusionnya adalah kita bukan lagi keluarga dari Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain, dewa-dewa yang lain. Jadi adanya inclusion, there's exclusion. Ya, anak saya Ruben dan Amy itu adalah bagian dari keluarga Tanoto. Dan mereka bukan bagian dari keluarga tetangga. Jadi kata family, Tuhan adalah Bapa kita, itu adanya exclusion, but there's also inclusion. Dan ini jelas di ayat 14, saudara. Ya, kita bisa melihat banyak inclusion dan exclusion yang saudara bisa lihat. Ya, kita adalah terang. That's inclusion. Kita bukan kegelapan. That's exclusion. Kita adalah milik Kristus, bukan lagi milik Belial. Ya, Belial itu adalah satu nama setan yang artinya destruction, kehancuran. Friends, ketika Tuhan adalah Bapa kita, kehancuran bukan lagi Bapa kita. Amin. Ketika Tuhan Bapa kita, we are included in His family, dan exclusion dari kehancuran. Gereja adalah bait Tuhan yang hidup. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup sebagai Bapa kita. Ini bahasa yang sama, saudara, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada Firaun. Dia berkata, Israel adalah anak sulungku. Ini adalah gambaran seorang bapa
yang memberikan keselamatan dan memberikan kebebasan dari keperbudakan. Itulah adalah Bapak saudara. Firaun bukan lagi Bapak kita, tapi Tuhanlah Bapak kita. Bisakah kita hidup bebas dari belenggu? Yes, karena Tuhanlah Bapak kita. Firaun bukan lagi Bapak kita. Dan ini juga bahasa yang sama ketika Samuel membuat perjanjian Tuhan dengan Daud. Tuhan berkata, aku akan mengokohkan tahta kerajaanmu untuk selama-lamanya. Ya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, terhadap Daud. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Ini adalah figur Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita tanpa syarat. This is an unending love, tanpa batas, saudara. Friends, Tuhan adalah Bapa kita. Bukan kehancuran, bukan dewa-dewa yang lain, bukan our addiction, bukan lagi dosa kita, bukan lagi kebiasaan buruk kita, bukan lagi kepahitan kita, tapi Tuhanlah Bapa kita. He is our source of life. Amen. Dengan Tuhan sebagai Bapa kita, kita memiliki keselamatan, bukan lagi kehancuran. Kita memiliki kebebasan, bukan lagi perbudakan. Dan kita memiliki kasih yang tidak habis-habisnya. Jadi apa aplikasinya, saudara? Sebagai Tuhan sebagai Bapa kita we're included sebagai keluarganya, tapi kita juga excluded dari keluarga lain. Dengan kata lain, kita tidak lagi beribadah di tempel yang sama dengan orang lain. Kita tidak lagi beribadah di tempel yang sama dengan dunia di luar sana. Pada saudara waktu bekerja Monday, go back to work. Semua orang beribadah di tempel-tempel achievement. Semua orang beribadah di tempel-tempel money, karir, progression. Mereka grabbing things. Mereka membangun karir mereka dengan tangan usaha mereka. Tapi saudara duduk di cubicle sebelah, saudara tahu semua itu adalah kasih karunia. Pekerjaan adalah kasih karunia. Everything is a gift, everything is given, everything is grace. Dan saudara beribadah di temple of the living God. Saudara tidak lagi beribadah di temple yang palsu. Pada waktu saudara bersama dengan teman-teman saudara, teman-teman yang berkata, oh everything plus everything is everything. Tapi saudara tahu, kita beribadah di bait Allah yang hidup, di mana Yesus is central. Di mana kita berkata, Jesus plus nothing is my everything. I don't need everything else selama saya punya Yesus. He is my everything. Dan setiap hari kita hidup di mana semua orang beribadah di temple of destruction. Temple that leads to destruction. Kita beribadah di temple, di bait Allah that leads to life. Di mana Tuhanlah Bapa kita, Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah kebebasan kita, dan Tuhanlah kasih yang tidak berkesudahan itu. Friends, gereja seharusnya menjadi bait Allah yang hidup di tengah-tengah kota yang mempunyai berbagai macam bait-bait Tuhan yang mati. So let's be that kind of church, di mana Tuhan mencatatkan dirinya kepada kita, di mana Tuhan bersama dengan kita. Jadilah kita gereja di mana Tuhan berdiam. Jadilah kita gereja di mana Tuhan memerintah dan berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan saudara waktu beberapa saat untuk reflect. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara.
Mungkin buat Tuhan menyinggung hari ini dalam hidup saudara. Mungkin saudara unknowingly you building your own temple. Mungkin secara tidak sadar saudara membangun temple saudara dengan usaha, dengan kebaikan. Tapi hari ini saudara, Tuhan mau ingatkan, God's dwelling is given. God's dwelling is grace. And He has given us that grace in Jesus. Yesuslah the dwelling of God yang diberikan kepada saudara dan saya. Mungkin saudara ada yang ditegur Tuhan. Mungkin saudara gak sadar, you've been adding to Jesus. Tapi hari ini Tuhan ingin comfort you. That Jesus plus nothing is your everything. Saudara tidak perlu menambah-nambahkan Yesus. Selama saudara punya Yesus di dalam hidup saudara, that's enough. Saudara tidak perlu lagi mencari kehidupan yang saudara inginkan mungkin. Hubungan yang saudara inginkan. Tapi selama saudara punya Yesus di dalam hidup saudara, Jesus is enough. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang baik. Dan Kau sudah menjanjikan kepada kami that you are our Father. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa untuk jemaat di Brighton. Biarlah Yesus menjadi sentral. Bukan hanya di gereja ini, bukan hanya di ibadah ini, tetapi di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Biarlah kami bisa berkata, Jesus is enough. Because Jesus is my everything. Dan Tuhan ajar juga kami untuk tidak lagi membangun tempel-tempel di dalam kehidupan kita. With your grace. Mungkin ada tempel-tempel yang Engkau hancurkan justru agar kita bisa melihat Yesus lebih jelas. Agar kita bisa mengasihi Yesus lebih tulus. And we thank you for that. Bapak, kami minta Kau terus ajar kami. Kau bersama-sama kami because we are your dwelling. Please walk with us. Be our comforter. Be our God. Be my everything. Be our everything. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sedikit pengumuman sebelum kita doa persembahan ya. Jadi mulai hari ini persembahan dilakukan dengan cara sedikit yang berbeda dan untuk selanjutnya ya. Jadi setiap doa tetap doa bersama dan tidak ada lagi diedarkan kantong persembahan. Jadi setelah selesai kebaktian, saat kita menuju keluar, di sebelah kiri ada kotak persembahan. Jadi masing-masing kita yang akan memberikan persembahan dengan amplop, silakan meletakkannya di sana ya. Kalau lupa masih bisa online, jangan khawatir ya. Jadi mulai hari ini ya Pak Bro ya, dan sampai selanjutnya.
Jadi Aser bisa agak sedikit relax ya. Jadi nggak usah ini ya. Oke. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan banyak kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lebih dari cukup untuk dalam hidup kami. Kami tidak perlu apa-apa yang lain Tuhan, untuk menambahkan kepadamu. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkaulah center segalanya dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami hari demi hari agar menjadi seperti Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Tanwin yang telah membagikan firman ini kepada kami semua, agar kami bisa melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga nanti kami akan memberi untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan dari tempat ini, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan dari hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita langsung, berarti ada nyanyinya dong ya, nggak ada lagi nyanyinya. Oh, di-cut lagi nggak ada nyanyinya. Jadi yang nyanyi juga lagi relax ya. Banyak cutnya nih, pinter nih bro nih. Ya, oke, kita masuk langsung kepada pengumuman. Alright. Nah ini karena baru ya, jadi agak berbeda ya. Saya mau welcome, ada baru pertama kali datang di tempat kita. Kalau nggak salah keponakannya Cilian punya teman ya, benar ya? Kalau saya nggak bacanya benar gitu ya? Iya Cilian? Iya, Bapak Andri dan istri Monica ya, betul. Bapak Andri ini adalah seorang pendeta dari Surabaya ya. Jadi datang ke sini ambil S3 atau S2 nih. Tadi informasinya dari Cilian S2. Yang benernya mana nih? S3 atau S2? S3. Wah, udah paling tinggi nih ya. S3. Habis itu S teler ya. Nggak ada lagi habis itu saudara. S3 udah paling tinggi ya. Saya nanti yang ambil S teler. Wah, tinggi sekali ya. Jadi bersama istri untuk mengambil tentang pendalaman Alkitab katanya ya. Menurut Bro Gideon tadi. Kita welcome ya Pak Andri dan istri ya. Ya mungkin nanti bisa juga mengisi khotbah-khotbah di tempat kita ini ya. Siapa tahu ya, kalau memang Tuhan menginginkan ya. Habis ini tidak ada lagi pengumuman, dan terima kasih untuk Keke, udah rindu loh ya, dia datang lagi nih. Kalau kita berikan tepuk tangan dong, terima kasih ya. Setiap kali dibutuhkan datang terus dia, ready. Tapi alangkah baiknya bisa tiap minggu di sini ya. Oh alhamdulillah katanya, waduh, insya Allah. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sudah melayani ya. Juga terima kasih untuk Pak Tamwin. Oh ya, IGM. Oh oke. Maaf saudara, ada satu lagi, yaitu untuk IGM, yaitu minggu depan. Ya, untuk minggu depan, yaitu tanggal 2 ya. Setelah kebaktian, kita ada meeting IGM untuk gereja kita. Ya, yaitu ada briefing untuk baik, fokus untuk tahun 2025 ini, dan juga untuk semua daripada koordinator untuk melaporkan dan apa tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Dan juga ada financial report dari treasurer, yaitu Peter ya. Jadi kita bagi yang tidak maksudnya tidak di dalam koordinator, kalau mau hadir silakan, kita semuanya diundang ya untuk IGM ini. Itu saja, dan kita masuk kepada doa imam, pengakuan imam rasuli.
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ya. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Silakan Pak Panto untuk doa penutup. Mari saudara, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. I think it's good always with God's word. Biarlah Tuhan yang menjadi kata terakhir sebelum kita pergi dari tempat ini. Dari Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Selamat siang saudara, Tuhan Yesus memberkati.